Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Hanggoro Budi Wirjawan. Pak, jika tadi sudah disebutkan bahwa hambatan utamanya itu di pembebasan tanah, lalu perizinan sedikit lagi, dan juga di pendanaan. Dari tiga itu, yang mana yang paling besar? Kalau saya paling takut tanah. Tanah? Paling takut tanah. Kenapa? Ya pengalaman banyak proyek yang lain, kadang-kadang kurang 5 bidang saja bisa terhambat. Makanya kami harus bergerak cepat untuk bisa membebaskan tanah selagi kami bisa, selagi masyarakat juga kooperatif. Yang ini kita targetkan harus cepat. Sehingga ditargetkan sebetulnya di November, paling lambat Desember itu sudah selesai semua. November sebentar lagi loh Pak, hanya beberapa minggu lagi. Apa yang membuat optimistis dari 65% bisa bertambah jadi 80%? Yang Oktober kita masih optimis bisa mencapai 80%. Kita sudah sisir satu-satu, kita sudah membuat program harian. Mana yang nggak bisa, mengapa, kita harus cari solusinya, itu kita kejar terus setiap hari. Dan itu sehingga akhir Oktober ada. kita berharap 80% tercapai. Hampir tiap hari kita ada yang ngajukan pembayaran gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat kooperatif juga. Dari tiga permasalahan atau hambatan yang tadi sudah saya sebutkan, apakah ada lagi Pak yang belum disebutkan sehingga tampaknya mengapa ini belum kelihatan pembangunan fisiknya gitu? Kalau yang secara teknis, kami saat ini kan sedang menyelesaikan internal kita supaya konsorsium ini bisa bekerja. Nah, untuk bisa bekerja ini salah satu yang harus kita selesaikan adalah nanti izin kerja. Jadi berapa tenaga kerja dari Cina yang mau kita datangkan, peralatannya yang mana yang mau kita datangkan, ini kan harus kita proses. Ini dalam proses dan ini butuh sedikit waktu. Sehingga kita harapkan teknis sebenarnya di sebagian sudah mulai bisa berjalan tuh di November lah. Apa konsentrasi ke masalah internal konsorsium dulu? Apakah ada masalah di situ? Masalah, kalau dibilang tidak ada masalah, itu bohong. Ya masalah kecil-kecil pasti ada. Seperti misalnya? Ya itu off the record. Tapi kami mencoba menyelesaikan step by step semua. Ini kan melibatkan banyak ya Pak ya, Wijaya Karya, Jasa Marga, KAI, Perkebunan Nusantara 8. Yang mana nih Pak? Kalau untuk konsorsium pelaksanaan pekerjaan itu hanya Wika. Wika, kemudian ada konsorsium dari BUMN Cina itu ada 6 yang bergabung. Nah ini yang berproses sekarang ini. Karena mereka harus membuka representative office di sini, izin kerja di sini, semua harus memenuhi persyaratan perizinan semua. Dan sudah 90% selesai. Oke, berarti konsorsium dari Tiongkok pun sudah solid begitu, sudah tidak ada masalah. Oke, untuk progres pendanaan tadi sudah sejauh mana Pak? Karena 75% ya dari China Development Bank, ini cukup besar kan? Betul. Jadi pendanaan ini tahap pertama kemarin kita tanda tangani indikatif term sheet itu persyarat-persyarat awal sudah tanda tangani tanggal 22 September kemarin. Dan kita ke depan mulai akan masuk ke pembicaraan untuk facility agreement. Dan closingnya nanti ya loan agreement ya. Ya kita harapkan dalam 1 bulan, nggak sampai 2 bulan sudah bisa selesai. Oke, salah satu persyaratannya adalah 80% tanah sudah dibebaskan. Persyaratan lainnya yang masih menyangkut sampai saat ini? Yang lainnya relatif under control lah. Optimistis berarti ya? Ya kalau bicara berapa sih manajemen fee itu kan masalah komersial ya. Ini terkait masalah pendanaan Pak. Di beberapa media Anda menyatakan masih ada sejumlah dokumen yang belum keluar. Nah ini persisnya dokumen apa ya? Untuk pendanaan. Pendanaan. Yang bukan dokumen. Jadi memang ada beberapa yang harus kita siapkan. Pernyataan-pernyataan dari kita apa saja, kemudian kesiapan pembebasan tanah 80% di mana saja, apakah bisa mulai kerja, kan dokumen semua. Itu yang kita akhir September kita harus bisa penuhin itu. Akhir September? Akhir Oktober, maaf. Akhir Oktober. Akhir Oktober. Ya. Oke, dan ini sudah progresnya sudah terlihat begitu ya. Oke, Pak, ini terkait masalah tenaga kerja asing kan
sebetulnya berapa banyak yang akan dilibatkan? Kalau dari program, selama konstruksi per tahun kira-kira akan melibatkan mungkin 1.000 sampai 1.500 tenaga kerja asing. Yang lokal kurang lebih 4 sampai 5 kalinya. Berarti sekitar 6.000 sampai 8.000. Dan tenaga yang asing lokal. ini adalah tenaga ahli kan? Ahli, yang boleh masuk ahli. Yang tidak ahli tidak boleh masuk. Yang tertangkap di Halim itu tampaknya bukan tenaga ahli tuh Pak. Itu sebetulnya mereka bekerja liar. Karena tanpa izin dari kita sudah melarang tidak boleh masuk wilayah Halim karena kita belum dapat izin. Ya, tahu-tahu mereka nyelonong. Tapi itu jadi bahan pembelajaran bagi semua pihak. Bagi kami, bagi mereka. Oke. Jadi apa yang ingin disampaikan nih Pak, melihat masyarakat sepertinya sudah mulai meragukan ini kenapa pembangunannya belum terlihat gitu. Apakah ini jadi atau tidak? Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder. Karena tentunya tanpa support dari pimpinan kita tidak bisa bergerak lancar. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang juga kooperatif. Tanahnya mau dibebaskan untuk kepentingan umum ini. Sebenarnya untuk kepentingan umum bukan kepentingan swasta. Dan kita berharap dengan sinergi yang baik ini kita bisa bergerak cepat. Mudah-mudahan November mulai. Oke, sebentar lagi udah ada Jakarta Surabaya nih Pak. Jadi kan orang juga melihat nih gimana kabarnya Jakarta Bandung. Apakah sudah siap untuk dibandingkan antara proyek ini? Saya fokus untuk Jakarta Bandung. Karena saya dapat penugasan untuk Jakarta Bandung. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa publik jadinya kan membandingkan gitu. Ya. Ya kita bandingkan nanti. Oke, tetap optimistis 2019 bisa berfungsi? Siap. Oke, baik. Kita tunggu realisasinya Pak Hanggoro dan tetap semangat bekerja 3 shift 24 jam. Betul. Untuk mengejar yang tertinggal. Ya. Sebetulnya sudah seberapa jauh sih Pak mundur dari timeline? Ya kalau kita targetnya sebenarnya mulainya kan September ini. Jadi sudah 1,5 bulan kita terlambat. 1,5 bulan. Dan 1,5 bulan itu nanti yang akan dikejar ya? Harus dikejar. Oke, tetap semangat Pak Hanggoro. Terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu.